melacak jejak perbudakan di perkebunan tembakau Delhi. Di zaman kolonial Belanda, tanah Delhi menjadi perkebunan tembakau subur yang menguntungkan. Ratusan miliar gulden dikeruk dari tempat dengan cara perbudakan. Wilayah Delhi di daerah sekitar Medan saat ini, di masa lalu digambarkan sebagai tanah yang kaya akan peninggalan sejarah. Bersamaan dengan dongeng indah ini, Jacob Nienhuis, seorang pedagang tembakau Belanda, dikisahkan sebagai pendiri kota modern Medan. Sementara itu situs monumen kolonial Belanda memuliakan Jacob Theodor Schremer sebagai kolonial dengan cita-cita tertinggi. Ia membawa peradaban, kemakmuran, perdamaian, dan ketertiban di tanah Delhi. Keduanya Nienhuis dan Schremer menjadi kaya dari perkebunan Delhi. Rumah Nienhuis di Amsterdam sekarang menjadi institut Niot untuk studi perang, Holocaust, dan genosida. Kamarnya mandinya berlapis emas. Sedangkan Schremer bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Kolonial di pemerintahan Belanda, 1897–1901. Di laman Wikipedia, Nienhuis dan Schremer dilukiskan sebagai pendiri perusahaan tembakau dan raja tembakau tanpa mencantumkan kekejaman yang mereka buat. Padahal keduanya bertanggung jawab pada terjadinya kekejaman karena memperbudak para kuli. Khusus di Sumatera Utara, perdagangan manusia untuk buruh perkebunan yang dikenal dengan istilah kuli sudah banyak dilakukan sekitar 150 tahun yang lalu, tulis Budiman Minasni, seorang profesor pemodelan lanskap tanah sekaligus anggota masa depan Dewan Riset Australia dalam tulisannya di The Conversation. Medan yang terkenal sebagai kota perdagangan pada awal abad ke-20, pernah memiliki dua monumen untuk mengenang kejayaan para pedagang Buddha itu. Pada 1915, air mancur didirikan di depan kantor pos Medan untuk memperingati Nienhuis sebagai pelopor perkebunan Delhi. Pada 1928, patung Schremer didirikan di depan gedung kantor Asosiasi Perkebunan Delhi, sekarang Rumah Sakit Militer Putri Hijau, dengan tulisan Schremer 1847–1923. Ia digambarkan sebagai pendiri perkebunan tembakau Delhi, pendiri perkeretaapian di sana, pejuang tak kenal lelah yang bekerja untuk kepentingan perkebunan. Kedua monumen ini sudah tidak ada lagi, namun peninggalan kuli dari kedua tokoh kolonial tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini di Sumatera Utara, tulisnya Budiman. Menurut dia, sejarah perbudakan oleh Nienhuis dimulai ketika ia datang ke Labuhan Delhi di Sumatera Utara pada 1863. Labuhan adalah sebuah desa kecil di dekat Belawan, yang hanya dihuni oleh 2.000 penduduk Melayu dan sekitar 20 orang Tiongkok dan 100 orang India. Sultan Delhi, Sultan Mamun al-Rashid Perkasa Alam, 1853–1924, tertarik untuk mengembangkan tanah di Delhi sebagai kawasan perkebunan. Sultan memberi konsesi tanah kepada Nienhuis untuk menanam tembakau. Masalah pertama yang dihadapi Nienhuis adalah kurangnya tenaga kerja. Pasalnya orang Melayu dan Batak setempat tidak mau bekerja sebagai buruh perkebunan. Nienhuis kemudian mencari tenaga kerja dengan mengimpor 120 kuli Tiongkok dari Penang, Malaysia, pada 1864. Setelah beberapa tahun uji coba, Nienhuis berhasil mengembangkan tembakau Delhi sebagai pembungkus cerutu berkualitas tinggi yang dicari oleh perokok Eropa dan Amerika. Dengan investasi modal dari Rotterdam, Nienhuis mendirikan Delhi Maatschappiij atau perusahaan Delhi dan mengembangkan industri perkebunan tembakau skala besar. Ia membutuhkan lebih banyak pekerja, dengan mendatangkan ribuan kuli dari Tiongkok yang didatangkan dari Penang dan Singapura, serta tenaga kerja dari Jawa, Banjar, dan India. Pada 1890, Belanda mengangkut lebih dari 20.000 kuli Tiongkok ke Delhi. Dengan tenaga kerja yang murah, perusahaan rokok bisa menjalankan bisnis yang sangat menguntungkan. Pada 1896, penjualan 190.000 bal tembakau Delhi di Amsterdam menghasilkan 32 juta gulden. Jika dikonversi ke uang saat ini, sekitar 450 juta dolar AS atau sekitar 6,5 triliun rupiah.
Total penjualan tembakau Delhi yang dicapai oleh perkebunan kolonial dari 1864 sampai 1938 mencapai 2,77 miliar gulden, atau jika dikonversi ke mata uang saat ini adalah sekitar 40 miliar dolar AS atau 578,4 triliun rupiah. Diperbudak. Namun di balik kinerja keuangan yang mengkilap, menurut Budiman, para pekebun Belanda memperlakukan kuli seperti budak. Akan menjadi keajaiban memang, jika kuli Tiongkok yang terhormat akan tertarik ke tempat di mana kuli dipukuli sampai mati atau setidaknya dianiaya sehingga pukulan-pukulan itu meninggalkan bekas luka permanen, di mana perbunuhan adalah hal biasa. Baru-baru ini saya mendengar desas-desus tentang seorang Eropa tertentu yang membanggakan dirinya karena telah menggantungnya setelah kuli benar-benar membiru. Demikian tulisan pada sebuah surat tertanggal 28 Oktober 1876 yang ditulis oleh Franz Karl Falk, asisten residen di Sumatera Timur. Nienhuus menulis bahwa, orang Tiongkok adalah penipu yang berani dan orang Jawa malas dan pemarah, dan, Batak adalah ras yang bodoh, secara keseluruhan. Sebuah artikel tertanggal 30 Mei 1913 di Sumatera Post menulis, Nienhuus didakwa mencambuk 7 kuli Tiongkok sampai mati. Kasus itu tidak pernah terbukti namun juga tidak terbantahkan. Sultan Delhi memerintahkan Nienhuus untuk meninggalkan tanah Delhi dan tidak pernah kembali. Pada 1869, J.T. Schremer menggantikan Nienhuus sebagai administrator perusahaan Delhi untuk mengendalikan ribuan pekerja dari Tiongkok dan Jawa. Ia merancang ordonansi kuli yang disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1880. Peraturan itu mengizinkan perusahaan untuk mengikat kuli dalam kontrak yang mengikat mereka selama 3 tahun. Para pekerja itu dimaksudkan untuk membayar utang mereka untuk biaya transportasi ke tanah Delhi. Kontrak termasuk sanksi pidana yang memungkinkan perusahaan untuk menghukum pekerja jika mereka membatalkan perjanjian. Peraturan tersebut memberikan kekuasaan kepada pemilik perkebunan untuk menghukum kuli yang dianggap tidak patuh, malas, atau mencoba melarikan diri. Tanah neraka dan kematian bagi para kuli. Anehnya perbudakan di perkebunan di Delhi, Sumatera Utara, terjadi ketika Belanda telah menghapuskan kebijakan tanam paksa yang berlaku dari 1830-1870, menyusul berbagai protes. Sektor perkebunan tembakau yang menggiurkan membuat Belanda mengabaikan hal itu. Untuk memperkuat monopoli perkebunan tembakau pada 1879, Jacob Theodor Schremer melobi pemerintah Belanda untuk mendatangkan tenaga kerja langsung dari Tiongkok. Pada 1900, sebanyak 6.900 pekerja didatangkan langsung dari pelabuhan Suato di Provinsi Guangdong dan Hong Kong. Dari 1888-1930, lebih dari 200.000 pekerja Tiongkok telah dikirim ke Delhi. Namun hal itu belumlah cukup. Pada 1910, kuli juga didatangkan dari Jawa ketika perkebunan karet baru didirikan. Pada 1930, ada 26.000 orang Tiongkok, 230.000 orang Jawa, dan 1.000 orang India. Perbudakan di Delhi terungkap oleh Van der Brand, seorang pengacara Belanda di Medan pada 1920. Ia mengungkapkan kekejaman pekebun kolonial terhadap pekerja mereka, dalam sebuah pamflet berjudul Jutaan dari Delhi, The Million with Delhi, yang disebut-sebut sebagai sebuah publikasi yang dianggap Max Havelaar dari Delhi. Pemerintah kolonial merasa berkewajiban untuk menanggapinya laporan ini dan mengirimkan jaksa J.L. Terhemrev untuk menyelidiki kasus ini. Laporan Terhemrev yang dikeluarkan pada 1904 bahkan menemukan perlakuan yang lebih buruk kepada para pekerja. Sayangnya laporan tersebut dipetieskan. Baru pada 1987 ditemukan oleh Jan Breman, seorang peneliti dari Universitas Amsterdam. Breman memperkirakan 1/4 kuli meninggal sebelum kontrak mereka berakhir. Setelah Indonesia merdeka, kasus perbudakan ini sudah dilupakan, baik di Belanda maupun di Indonesia, tulis Budiman Minasni, seorang profesor pemodelan lanskap tanah sekaligus anggota masa depan Dewan Riset Australia dalam tulisannya di The Conversation. Aktivis anti-kolonial dari Indonesia, Tan Malaka, yang pernah menjadi guru di perkebunan Delhi pada era 20-an,
menggambarkan kehidupan di sana. Delhi, tanah emas, surga bagi kapitalis, tetapi tanah keringat, air mata, dan kematian, neraka bagi para pekerja, tulis dia. Kuli dipaksa bekerja, mereka adalah budak. Para kuli bekerja dari fajar hingga malam, menerima upah yang cukup untuk mengisi perut mereka dan menutupi punggung mereka. Mereka tinggal di kandang seperti kambing di kandang mereka. Mereka disebut dewa dan bisa dipukuli kapan saja dan bisa kehilangan istri dan anak perempuan mereka seperti yang diinginkan oleh tuannya. Lanjut Tan Malaka. Sumber: https://jakarta.com/2022-06-melacak-jejak-perbudakan-di-perkebunan-tembakau-Delhi